Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, berjumpa lagi bersama saya tetap di Pojok Hukum. Ini menarik dulur, episode pidana terutama dulur, mengenai pembelaan diri. Namun pembelaan diri yang dimaksud adalah pembelaan diri sampai menghilangkan nyawa orang lain. Untuk itu dulur penasaran, ikuti ulasan saya selanjutnya. Oke? Jadi yang sudah saya sebutkan tadi, pembelaan diri yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawa atau orang lain sampai terbunuh. Jadi garis besarnya seperti itu. Jadi judul kalau saya singkat, apakah dihukum jika membunuh karena membela diri? Episode ini sangat menarik dulu. Untuk itu tolong dipahami, dicermati, diperhatikan ulasan saya. Jadi begini dulu ceritanya. Ceritanya ini singkat saja seperti ini. Seseorang A, sebut saja seperti itu, dia pulang dari tempat kerjanya di salah satu kota. Setelah dia pulang dalam perjalanan di tempat yang agak gelap, sepi, di sebuah perkampungan, dia dicegat oleh seorang laki-laki yang notabene laki-laki itu adalah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Maksudnya gini, berbau alkohol. Jadi mungkin sudah saya pastikan minum minuman keras. Jadi di situ kurang lebih jarak 10 meter ada kawan-kawannya juga di situ. Terus ada yang mabuk-mabuk juga. Terus ternyata yang bersangkutan ini dicegat. Setelah dicegat, si orang tadi dimintai uang, dipalak lah istilahnya, terus ditodong oleh senjata tajam, golok. Setelah itu karena yang bersangkutan ini mempunyai bela diri, mempunyai keahlian bela diri, akhirnya dia membela diri, jadinya kena ke pelaku tadi yang mabuk tadi, akhirnya terbunuh. Tahu-tahu terbunuh. Itu sangat disayangkan, terbunuh. Setelah terbunuh, besoknya mendapat kabar bahwa si pelaku tadi sudah meninggal dunia dan ada panggilan dari pihak kepolisian. Setelah itu dia mendapat kabar bahwa si pelaku tadi telah meninggal dunia, jadi terbunuh istilahnya. Akhirnya pihak yang korban tadi mendapat panggilan dari kepolisian, bahkan didatangi oleh pihak kepolisian untuk diambil atau dibawa ke polsek terdekat saat itu. Dari kejadian ini, dulur, saya mengambil kesimpulan bahwa untuk apakah orang yang seperti itu dapat melakukan pembelaan diri dengan keadaan terpaksa dapat dihukum secara pidana? Itu pertanyaannya. Oke, ini menambah wawasan, menambah pengetahuan. Sekarang ada yang mengatakan dapat dihukum, ada yang mengatakan tidak dapat dihukum. Oke dulur, seperti begini dulur. Dulur, tolong asas legalitas pada pasal 1, bahwa dalam pasal 1 berbunyi setiap perbuatan pidana tidak dapat dihukum apabila ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sebelumnya. Nah, kita mengambil kesimpulan dari asas legalitas tersebut bahwa seseorang tidak dapat dipidana melakukan perbuatannya itu, ya, apabila ada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.
seperti itu. Padahal kita ketahui dalam proses pidana itu adalah pasti ada niat. Kalau kita melakukan niat mau membunuh, niat mau mencuri, niat mau merampok, niat dan lain sebagainya, saya kira itu sudah masuk ke ranah pidana. Ya toh? Tapi asas legalitas tidak seperti itu. Dalam pasal 1 KUHP bahwa setiap perbuatan pidana tidak dapat dihukum apabila ada peraturan-peraturan sebelumnya. Ya, nanti saya simpulkan. Jadi setiap perbuatan-perbuatan, baik itu perbuatan dengan sengaja maupun perbuatan yang tidak dengan sengaja, tidak dapat dihukum asalkan ada peraturan-peraturan sebelumnya. Seperti itu asas legalitas, terutama dalam pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama mengenai cerita tadi, ya, pembelaan dengan sangat terpaksa dia sampai membunuh seseorang, membunuh pelakunya, padahal pelakunya dengan niat memang benar-benar dia akan melukai si korban, namun dibalik si korban jadi tersangka, bahkan terdakwa. Dalam pasal 48 yang sudah saya sebutkan tadi, ya, istilahnya adalah pembelaan terpaksa atau bahasa hukumnya adalah notwehr. Itu adalah barang siapa melakukan perbuatan-perbuatan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan, harta benda maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum, maka pembelaan terpaksa itu melampaui batas yang langsung disediakan oleh karena keguncangan jiwa yang hebat atau serangan ancaman serangan itu tidak bisa dipidana. Jadi kesimpulannya dari pasal 48, seseorang dengan terpaksa, dengan terjepit, dengan keadaan pembelaan diri, dengan keadaan keguncang jiwanya, terancam jiwanya, dan lain sebagainya, akhirnya dia tidak dengan sengaja sampai melukai orang itu, bahkan menghilangkan nyawa si pelakunya, tidak dapat diancam pidana. Pasal 48 notwehr, ya, seperti itu. Karena perlu dulur ketahui, pasal 338 kan pasal pembunuhan, yaitu barang siapa menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Tapi kembali lagi ke pasal 48 tadi, notwehr tadi, pembelaan. Namun perlu digarisbawahi, ya, hakim untuk menilai atau perbuatan itu adalah pembelaan diri dengan sangat terpaksa biasanya berdasarkan keyakinan, berdasarkan keterangan-keterangan, berdasarkan kesaksian-kesaksian. Bagaimana kronologis kejadiannya, bagaimana gelar perkaranya, bagaimana kronologis kejadian sejak A sampai B, sejak seorang si pihak tadi yang membunuh dengan sangat terpaksa tadi berjalan terus sampai melukai, sampai terjadi kontak fisik dan lain sebagainya. Asalkan kuncinya adalah satu, pembelaan diri dengan terpaksa. Kalau terpaksa, nyawanya terpaksa, jiwa raganya terpaksa, kehormatannya terpaksa, badannya terpaksa, seperti itu. Kalau tidak terpaksa, ya masuk ke ada niat. Kalau sudah ada niat, otomatis kepada perbuatan yang sudah ada perencanaan. Ada niat, ada perencanaan, atau membunuh dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang lain, seperti itu. Jadi seperti saya kutip dalam buku R. Susilo yang saya sebutkan, perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa. Benar kan? Dilakukan
harus terpaksa untuk mempertahankan diri, membela. Mempertahankan itu harus amat perlu. Boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain karena dia terpaksa. Ada jalan lain, dia sudah terjepit, sudah keadaan bagaimanapun juga. Pada waktu itu dia tidak ada niat untuk membunuh, untuk melukai. Dia hanya pada waktu itu dia karena jago bela diri, dia pegang pisau itu, tapi pisau itu sama si pelakunya terkena. Jadi senjata makan tuan. Seperti itu. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangan. Untuk membela kepentingan tidak berarti misalnya orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain. Jadi ada kepentingannya. Ya, yang kedua, pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal, yaitu tentang badan, kehormatan dan barang diri dia sendiri. Nyawanya, kehormatan tentang nyawanya, dia terancam jiwanya, tentang harta bendanya, tentang kehormatannya dan lain sebagainya. Harus ada serangan. Kalau tidak diserang bukan pembelaan diri, menyerang itu namanya. Ini diserang, terjepit dia. Terjepit, terus makanya perlunya pihak penyidik itu melakukan kronologis kejadian sampai gelar perkara di TKP dan lain sebagainya. Itu gimana caranya mengambil pisaunya, sampai gimana sampai menusuk ke orang itu tadi, atau karena ditusuk, gerakannya ditusuk, atau karena diam gini mempertahankan tapi menusukkan diri dan lain sebagainya. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi kesimpulannya, bagaimana, apakah seseorang yang melakukan pembelaan diri bisa dipidana? Jawabannya tergantung daripada situasi, keadaan, apakah dia proses pemeriksaan penyidikan tadi, apakah dia memang benar-benar membela diri atau memang benar-benar melukai, tidak mempertahankan, melukai atau tidak melawan, tidak menyerang, seperti itu dulur. Oke dulur, sekarang dulur tahu, dulur bisa simpulkan sendiri bagaimana kesimpulannya mengenai pasal ada niat melakukan perbuatan pidana, ada niat tidak melakukan perbuatan pidana. Untuk itu dulur menambah pengetahuan satu lagi tentang hukum, terutama hukum pidana. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan ini barokah. Tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Oke dulur, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Pojok Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.